Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan Central Plains. Di antara yang disebut 4 paviliun, Paviliun Bintang Jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak berhasil, tetapi untunglah Paviliun Bintang Jatuh bisa lolos dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan seorang murid dari Paviliun Bintang Jatuh karena usia muda yang terakhir harus seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena Paviliun Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang biasa-biasa saja. Paviliun Bintang Jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 paviliun tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari sekilas. Namun, Paviliun Bintang Jatuh berbeda. Kecuali itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Paviliun Bintang Jatuh. Jika tidak, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan bahkan menemukan lokasi sekte. Hal ini menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh memiliki perasaan misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao Lao, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area luar jajaran pegunungan Skystar di wilayah selatan. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam pegunungan Skystar. Haha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit douzun tidak akan bisa memasukinya. Feng Zunzi juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan pegunungan hijau subur yang familiar. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan Skystar, sudah bertahun-tahun saya tidak mengunjungi tempat ini. Yao Lao memandangi pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Paviliun Bintang Jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu telah menyebabkan saya berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Feng Zunzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha." Yao Lao tertawa. "Saya tidak suka hal-hal ini. Saat itu, saya telah mendirikan Paviliun Bintang Jatuh ini karena saya sedikit tertarik." Feng Zunzi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Zunzi di depan akhirnya terhenti perlahan. Little Fairy Doctor dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang subur. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun juga tidak ada gunung. Itu benar-benar hanya lautan pepohonan biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh hebat dari Paviliun Bintang Jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Feng Zunzi sedikit tersenyum. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang dan tapak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar berubah secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dokter peri kecil. "Ayo pergi." Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Feng Zunzi tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial yang besar itu.
Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya menjadi tidak terlihat lagi. Dokter peri kecil dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi buram sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengar teriakan dari Sparing. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh Dosheng Elite itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota. Feng Zunze tertawa. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Douzun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga takjub saat mendengar ini. Hanya Zian yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki suatu misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Skik! Segera setelah semua orang muncul di dunia ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas derek itu. Sosok hijau yang memimpin mereka bergegas. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan Mu Qingluan yang pernah ditemui Xiao Yan sekali. Guru. Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang tertinggal di udara itu untuk mundur. Iya. Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala paviliun di paviliun bintang jatuh kita." Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa, "Kepala aula." Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gaya di mana dia tidak bisa tertawa atau menangis. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Anda awalnya adalah kepala aula paviliun bintang jatuh. Bagaimana itu bisa mempermalukan Anda?" Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze. Hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebut-nyebut tentang dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiao Yan dulu. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiao Yan di punggung Xiongsan. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar hanya dengan nafas tersisa. Meskipun dia tidak dapat dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang begitu cerdik menjadi seperti ini? Ayo pergi. Anak kecil ini terlibat dalam bentrokan langsung dengan bintang 5 Douzun. Meskipun salah satu lengannya patah, dia juga pernah dipukuli hingga terluka parah. Feng Zunze menghela napas dan menjelaskan. Berdengung. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung ketika Feng Zunze menghela nafas. Dia menatap Xiao Yan dengan cara tertegun.
Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Douzun. Selain itu, seseorang yang telah mencapai level bintang 5 Douzun? Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze tidak pernah mencapai. Terlebih lagi, hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menyeka keringat dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, hanya seorang kepala pavilion utara dari Wind Lightning Pavilion yang berhasil mengejarnya sampai dia melarikan diri ke segala arah seperti seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit terpesona. Dia memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa kata-kata Feng Zunze. Pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu dengan Xiao Yan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan sebagai menara batu tetapi lebih terlihat seperti pilar batu hitam yang jelek. Meski tampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan ini adalah titik di mana meteorit dari angkasa itu mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30-40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, secara kebetulan dia akan dapat melihat langit cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya 2 kekuatan yang diserap ini. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara nafasnya sangat lemah. Seluruh pribadinya tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja terbaring di atas panggung batu ketika gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar keluar dari platform batu. Setelah itu, ia terus berkumpul di tubuhnya. Nyala api ungu coklat melingkar dan naik pada saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita bukannya terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3000 Burning Flame semakin padat. Dengan demikian, luka Xiao Yan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk. Yao Lao menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Keke, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, api 3000 pembakaran tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan sembuh total dari luka-lukanya. Feng Zunze tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kami hanya bisa menunggu. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa lama atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Selama Xiao Yan bisa memulihkan luka di dalam tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggu Anda untuk membantu saya memperbaiki tubuh.
Yao Lao tersenyum tipis saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit saat nyala api naik. Baru pada saat itulah dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini mundur. Hanya nyala api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam nyala api, seperti mandi Phoenix dalam nyala api, menunggu saat dia akan dilahirkan kembali. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.